Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan Tadarus Ramadan yang akan membicarakan api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Masih setia bersama kita di studio Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah. Kita masih terus membersamai para pemirsa di seluruh penjuru tanah air untuk menyelami api Islam Bung Karno yang kita sebut Tadarus Ramadan. Tadarus Ramadan ini kita berikhtiar untuk menjadikan bulan Ramadan ini di mana kita mempelajari pikiran-pikiran progresif, pikiran-pikiran konstruktif dari Bung Karno, sehingga kita juga bisa menjadikan Islam kita sebagai jalan untuk menguatkan kebangsaan kita dan juga sebagai jalan untuk mengukuhkan peri kemanusiaan kita. Karena seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, my nationality is humanity, bahwa kebangsaanku adalah kemanusiaan. Jadi Bung Karno juga dalam api Islam menyatakan bahwa Pancasila, agama, nasionalisme, seluruh perangkat nilai dalam berbangsa dan bernegara pada intinya adalah meneguhkan spirit kemanusiaan. Siap, baik, Gus. Pada episode kali ini kita akan menyelami lebih dalam bagaimana api Islam, terutama tentang ilmul yakin, ainul yakin, dan juga hakul yakin. Nah, Gus, Bung Karno dikenal sebagai sosok yang benar-benar mendalami khazanah keislaman, sehingga beliau dihargai sebagai pejuang kemerdekaan Islam. Bagaimana itu, Gus? Ya, Bung Karno dalam perjalanan hidupnya, saya kira aspek yang menonjol yaitu bagaimana Bung Karno betul-betul mendalami khazanah Islam. Nah, Islam ini seperti dikatakan oleh Imam Ali itu ibarat samudra. Kalau lihat samudra luas sekali. Tidak hanya dari segi luas samudra itu, tetapi juga samudra itu dalam. Maka ada pepatah Arab yang berbunyi al-Islamu bahrun qa'ruha la tudra. Islam itu laksana samudra, hamparan laut yang kedalamannya kita tidak tahu. Artinya apa? Kalau kita mempelajari Islam dengan berbagai perspektif, ya, sejarah, tafsir, hadis, tasawuf, mungkin juga ilmu-ilmu modernnya, filsafat, kedokteran, matematika, fisika, biologi. Kalau kita mempelajari Islam dengan berbagai perspektif itu, maka kita akan mendapatkan bahwa ilmu Islam dari segi khazanah dan keilmuannya itu sangat luas sekali. Dan Bung Karno harus diakui adalah sosok pembelajar, sosok mengkaji khazanah keislaman yang sangat luar biasa, karena Bung Karno tidak hanya mempelajari khazanah klasik Islam, tetapi juga Bung Karno mempelajari khazanah kontemporer Islam, khazanah kemodernan Islam. Lebih-lebih juga yang menonjol dari Bung Karno adalah khazanah geopolitik. Karena bagaimanapun Islam itu menjadi agama yang mendunia. Islam agama yang dianut oleh umat dari berbagai penjuru dunia. Maka ada faktor-faktor geopolitik, terutama kalau kita lihat adalah faktor kolonialisme pada zamannya itu yang kita merasakan betapa penjajahan dari negara-negara barat terhadap dunia Islam itu mempunyai pengaruh yang besar.
Yang kalau kita mau jujur sampai sekarang aspek geopolitik itu masih sangat terasa, terutama dalam kasus Palestina. Betul. Dan stabilitas politik di berbagai dunia Islam. Yang terakhir Syria, Lebanon, Yaman, Irak, Iran, dan berbagai belahan, itu aspek geopolitiknya sangat luar biasa. Tetapi yang menonjol dari Bung Karno tidak hanya sekedar mengkaji, tetapi Bung Karno melahirkan satu gagasan besar yang kita sebut itu dengan api Islam. Api Islam itu menjadi trademark, menjadi cara berpikir yang dapat kita ambil manfaatnya yang sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan dalam episode-episode sebelumnya itu, kita mengenal terma misalnya maqasidus syariah yang sekarang menjadi kajian yang berkembang tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di dunia Barat tentang maqasidus syariah. Dulu masih usul fiqh, tapi kecenderungannya untuk meletakkan usul fiqh itu garis besar dalam memahami fikih. Nah, sekarang muncul maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu lebih mendalami bagaimana esensi dari syariat. Nah, Bung Karno sebenarnya sudah melihat jauh ke depan, apa disebut dengan api Islam atau jiwanya Islam atau ruhul Islam. Nah, perspektif inilah yang menurut saya bisa dapat dikatakan sebagai karya besar dalam konteks keislaman yang pengaruhnya cukup besar di Indonesia. Kita sudah memasuki episode, kalau tidak salah ini episode yang ke-19, kita melihat bagaimana memang pengaruh dari pemikiran Bung Karno ini sangat besar dalam Islam Indonesia, terutama terhadap kedua ormas, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena Bung Karno selalu mengatakan Islam is progress, Islam itu adalah kemajuan. Selalu visi Bung Karno itu menatap ke depan. Nah, tadi disebutkan bahwa yang khas dari apinya Islam Bung Karno itu bahwa Bung Karno mendorong kemerdekaan negara-negara Asia Afrika, negara-negara Muslim yang terjajah. Maka kemudian Bung Karno disebut dengan sebagai pejuang kemerdekaan Islam. Karena Bung Karno ini bukan hanya sebagai seorang pemikir, tetapi pemikirannya itu mendorong pada perubahan-perubahan sosial yang besar. Terutama kemerdekaan negara-negara Asia Afrika yang itu pengaruhnya sangat besar sekali, misalnya untuk Pakistan. Pakistan tidak hanya Bung Karno menyumbangkan gagasan, tetapi juga menyumbangkan persenjataan untuk Pakistan. Begitu pula untuk Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Bung Karno itu dikenal karena gagasan revolusioner, gagasan yang di dalamnya ada value, ada nilai, ada prinsip, di mana api Islam itu kita semua untuk meyakini bahwa Islam itu religion of life and religion of struggle. Bahwa Islam itu adalah agama untuk kehidupan, di mana kehidupan kita menjadi lebih baik, dan Islam juga menjadi agama yang mendorong kita kepada perjuangan. Maka misalnya di Indonesia kita mengenal resolusi jihad. Ketika peristiwa 10 November di Surabaya, Hari Pahlawan yang dikenang itu, Hari Pahlawan. Memang itu Bung Tomo ya, sosok yang sangat dikenal dalam peristiwa Hari Pahlawan di Surabaya. Tetapi di balik Bung Tomo itu ada kiai-kiai, ada ulama yang kemudian melahirkan resolusi jihad itu. Resolusi jihad itu adalah perjuangan melawan penjajahan, melawan Inggris pada waktu itu. Nah, dalam konteks ini saya kira memang kita bisa merefleksikan bahwa untuk mempertahankan kedaulatan negara kita membutuhkan gagasan. Sama halnya ketika ingin membangun Indonesia, kita memerlukan gagasan-gagasan besar supaya Indonesia menjadi negara yang betul-betul memberikan manfaat bagi warganya dan memberikan manfaat bagi warga dunia.
Baik. Dalam hal ini Bung Karno, setelah kita melihat luasnya pemikiran khazanah keislaman Bung Karno selalu menekankan dalam kepada kita dalam memahami api Islam itu melalui 3 hal, yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan juga hakul yakin. Nah, itu bagaimana, Gus? Ya, ini tema kita yang akan kita bahas itu api Islam, ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, ini sebenarnya perspektif kalangan sufi, tasawuf ya, perspektif ini. Tetapi Bung Karno sebagai seorang yang menjunjung tinggi modernisme, reformasi keagamaan, dan rasionalisme, Bung Karno ingin melihat bahwa beragama itu adalah proses yang harus dilalui secara baik dan benar, terutama tentang bagaimana kita itu betul-betul merasakan kehadiran Tuhan, merasakan keesaan Tuhan, merasakan keagungan Tuhan. Karena kita teis itu adalah orang yang beragama, orang yang meyakini adanya Tuhan, orang yang meyakini adanya agama. Nah, Bung Karno mengatakan bahwa dalam beragama, dalam bertuhan itu ada 3 tingkatan bagaimana orang beragama. Yang pertama adalah ilmul yakin, ilmu tentang kita mempunyai keyakinan, tetapi keyakinan itu sebenarnya belum sempurna, bahkan dia mendekati kepada pseudo keyakinan atau fata morgana, keyakinan yang belum pasti, keyakinan yang masih perlu dikonfirmasi. Itu ilmu yakin. Karena memberikan contoh, kalau kita melihat asap, lalu kemudian secara refleks kita mengatakan, berarti ada kebakaran. Yeah. Nah, itu ilmu yakin. Bahwa kita mengatakan di situ ada api, itu dari kejauhan kita melihatnya. Rata-rata orang beragama seperti ilmu yakin. Percaya bahwa Allah ada. Misalnya, kenapa? Ya, ada alam semesta, ada gunung-gunung, ada lautan, ada sungai-sungai, ada pemandangan yang indah. Lalu kita secara otomatis mengatakan, ini adanya Tuhan, ada Tuhan. Kita belum mengkonfirmasi, belum mempertanyakan. Itu adalah ilmu yakin. Kalau kita melihat ada asap, berarti di sana ada api. Karena ada pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Kira-kira begitu. Jadi kenapa ada asap, pasti ada api. Ya. Itu ilmu yakin, keyakinan yang belum terkonfirmasi. Nah, yang kedua adalah ainul yakin. Nah, ainul yakin itu kita mencoba mengkonfirmasi, melihat ada asap di situ, dan kita melihat, ada api, melihat langsung. Nah, ini orang-orang yang biasanya ilmuwan, saintis. Yeah. Ya, dia tidak percaya harus ada sebab musabab. Dia harus melakukan penelitian, riset, melihat bahwa di sana ada, ada api. Asap ini benar-benar apinya ada. Yeah. Jadi ainul yakin itu adalah keyakinan yang terkonfirmasi. Tetapi konfirmasinya tidak sempurna. Dia hanya menggunakan rasio saja. Maka disebut dengan ainul yakin. Dan rata-rata misalnya orang-orang ilmuwan, kaum terpelajar ini adalah kita termasuk kita ya ainul yakin. Kita belajar teori untuk meyakinkan kita bahwa memang ada kebenaran. Yeah. Nah, yang ketiga ini puncak yang kata Bung Karno dalam api Islam. Kita harus betul-betul dalam beragama, dalam bertuhan, termasuk dalam membangun bangsa, kita harus punya namanya hakul yakin. Jadi contohnya itu kalau di sana ada asap, kita lihat ada apinya, betul memang ada api, maka ada asap. Tapi orang yang hakul yakin itu langsung dia menyentuh apinya. Ini benar-benar api. Jadi kalau tadi hanya dilihat ada api, kalau ini dirasakan tangannya pada apinya. Ini betul-betul api. Itu hakil. Maka dalam hakul yakin itu adalah biasanya orang-orang yang
tokoh-tokoh sufi. Kalau dalam bahasa Al-Ghazali itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Hakul yakin itu orang yang ma'rifat, orang yang merasakan langsung tentang kehadiran Tuhan, tentang kehadiran Tuhan. Maka kemudian Bung Karno memberikan contoh, hakul yakin itu adalah peristiwa Mi'rajnya Nabi. Ketika Nabi menaiki tangga Sidratul Muntaha dan Nabi berjumpa dengan Tuhan, itu hakul yakin bahwa Nabi Muhammad mendapatkan amanat tentang ibadah sholat 5 waktu itu adalah hakul yakin, adalah proses di mana kita merasakan itu kehadiran Tuhan. Maka kemudian kita mengenal dalam tradisi tasawuf misalnya ada riyadhah, ada proses, ada mujahadah, ada olah batin, ada kerja-kerja spiritual. Ya, makanya misalnya ya orang-orang yang mengikuti tarekat-tarekat ya, mereka yang itu. Nah, orang-orang yang posisinya sudah pada hakul yakin ini, maka ekspresinya adalah cinta. Ya. Tidak ada kebencian sama sekali. Dia merasakan adanya kebenaran keyakinan tentang adanya Tuhan itu dengan penuh cinta. Maka kemudian kita mengenal dalam terma-terma tasawuf itu disebut dengan al-ishq. Di Tunisia ini al-ishq itu adalah asal kata dari asyik. Jadi orang kalau asyik, al-ishq itu adalah puncak dari cinta. Jadi orang kalau sudah merasakan adanya Tuhan, orang sudah merasakan dekat dengan Tuhan, dia akan naik pada tingkatan al-ishq, cinta. Nah, maka cinta kepada Tuhan itu kemudian orang yang pada level hakul yakin ini agamanya adalah cinta. Maka Rasulullah itu ditanya, apa sih ajaran Rasulullah? Ya cinta. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis Nabi. Bahwa kalian belum benar-benar dikatakan cinta kecuali kalian lebih cinta kepada saudara daripada cinta kepada diri sendiri. Di dalam ajaran Islam nggak ada itu cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada orang lain, cinta kepada sesama, itu yang justru didorong oleh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena hakul yakin. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada hakul yakin ini, ekspresi beragamanya cinta. Maka api Islam itu adalah cinta. Jadi orang akan dianggap benar-benar beragama, orang dianggap benar-benar bertuhan kalau ekspresi agamanya itu adalah cinta. Nah, ajaran ini yang sesungguhnya, nah kalau sekali lagi Bung Karno kemudian melihat bahwa kata Bung Karno, saya hakul yakin bahwa Indonesia ini akan terus langgeng abadi. Nah, Bung Karno kan sudah hakul yakin mengatakan, saya ini hakul yakin. Kenapa? Karena Bung Karno merasakan bahwa rahmat Tuhan kepada Indonesia itu selalu datang. Pertama, rahmat kemerdekaan, bahwa kita merdeka menjadi sebagai negara bangsa yang besar. Rahmat yang kedua itu adalah Pancasila. Kita punya falsafah dasar negara yang dapat mempersatukan kita sebagai bangsa dan negara. Itu luar biasa. Rahmat yang selanjutnya adalah konstitusi. Kita punya konstitusi yang bisa menjadikan kita ini bersatu untuk membangun Indonesia. Kemana arah bangsa ini ada di dalam konstitusi kita. Maka kita harus betul-betul konsisten menjadikan konstitusi kita sebagai rujukan kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu hakul yakin. Maka kata Bung Karno, sebagaimana Rasulullah hakul yakin bahwa Islam itu menjadi agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menebarkan kasih sayang kepada semesta alam,
maka kita harus punya hakul yakin bahwa Indonesia itu akan menjadi kekuatan besar dalam menebarkan api Islam, dalam menebarkan cinta kepada sesama. Itulah kira-kira perspektif api Islamnya Bung Karno dalam konteks ilmu yakin, ainul yakin, dan Hakul yakin. Dan biasanya ceramah-ceramah tentang ini disampaikan oleh Bung Karno untuk mengingatkan kita kepada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dalam konteks hakul yakin, Gus, Bung Karno juga mengajak kita dalam beragama ini agar dapat merasakan api Islam, menggali api Islam, juga punya rasa terhadap spirit ruh atau Islam tadi, agar benar-benar memiliki hakul yakin bahwa kita akan benar-benar berhasil. Nah, itu bagaimana? Ya memang itu keyakinan itu, kalau kita yakin ya, apalagi kita punya hakul yakin, maka Bung Karno mengajak kita tidak hanya ilmu yakin, hanya punya ilmunya, Iya. tetapi juga kita punya hakul yakin, keyakinan yang utuh. Nah, keyakinan itu penting. Saya bahkan percaya dan setuju dengan Bung Karno, hakul yakin itu adalah modal penting untuk menuju keberhasilan, kejayaan, dan kemajuan Indonesia. Nah, bandingannya begini, kalau zaman Bung Karno aja, Bung Karno punya hakul yakin ini, bahwa Indonesia akan menjadi negara besar. Ya. Ketika kita baru merdeka, kita belum punya apa-apa. Memang kita punya sumber daya alam, ya. Sumber daya manusia kita punya, tapi tidak seperti sekarang. Nah, sekarang kita punya sumber daya manusia. Kita punya anak-anak muda yang pintar, ya, berkualitas dari skill pengetahuan, dan kita juga punya sumber daya manusia dalam konteks masyarakat yang rela berkorban dan berjuang untuk bangsa dan negara. Ya. Nah, hakul yakin ini penting untuk ditanamkan kepada kita semua, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu berperan dalam konteks global melalui diplomasi kita. Kita mampu melahirkan karya-karya besar, misalnya dalam konteks demokrasi. Misalnya. Orang mungkin melihat sebelah mata demokrasi di Indonesia. Memang ada kekurangan dan tantangan yang kita hadapi sekarang, harus kita perbaiki bersama-sama. Tetapi demokrasi Indonesia itu setelah reformasi itu mendapatkan perhatian dan pujian oleh dunia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Setelah Amerika, setelah India, Amerika, kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar. Hakul yakin ini modal kita untuk melangkah ke depan, untuk menjemput prestasi-prestasi yang spektakuler di masa yang akan datang, terutama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kita memang harus bekerja keras, ya, untuk menjadikan ekonomi kita betul-betul pada puncak keberhasilannya. Kita harus keluar dari middle income trap, yaitu jebakan kelas menengah. Kita tidak ingin seperti negara-negara Afrika yang mempunyai kekayaan alam, tetapi kekayaan alamnya itu tidak bisa dikonversi untuk menjadi sumber daya manusia. Karena ke depan yang paling penting itu adalah sumber daya manusia, kualitas pendidikan kita. Jadi kalau kualitas pendidikan kita itu, maka kita akan bisa keluar dari middle income trap ini. Dan ini membutuhkan hakul yakin tadi itu, bahwa kita mampu akan melewati berbagai tantangan-tantangan, baik itu tantangan-tantangan di dalam negeri maupun tantangan di luar negeri. Sembari kita percaya bahwa kita mempunyai sumber daya yang berkualitas, sehingga yang membangun Indonesia siapa? Ya kita. Kita lah orang-orang yang membangun di Indonesia. Kalau menggunakan teorinya Ibnu Khaldun itu, yang membangun peradaban itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang punya cinta tanah air, orang-orang yang siap berjuang untuk bangsa dan negara. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Al-Hadara itu dibangun oleh orang-orang Al-Badawa, anak bangsanya, tetapi diperlukan yang namanya kerjasama, yaitu asobiyah. Jadi yang membangun Indonesia apa? Ya kita. Nah, tetapi diperlukan asobiyah. Apa itu? Kerjasama dari semua kelompok, kolaborasi. Kita semua saling membahu-membahu untuk
membangun Indonesia. Tadi Gusmis juga sempat menyinggung bahwa kita punya anak muda yang banyak, kemudian juga harus memiliki pendidikan yang maju supaya kita bisa membangun Indonesia yang lebih cemerlang. Nah, bagaimana nih Gus dalam konteks hakul yakin ini, anak-anak muda kita supaya mempunyai hakul yakin dalam berjuang, jangan juga dalam beragama. Ya, anak-anak muda kita ini memang kan anak-anak muda yang pertama kali milenial itu karena mereka masih ya labil ya. Jangankan hakul yakin, ilmu yakin tuh kadang-kadang masih belum. Gitu. Belum percaya bahwa Indonesia ini negara yang besar. Ini tantangan bagi kaum muda kita. Tetapi kita harus mendorong setidak-tidaknya anak-anak muda kita agar menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ya. Jadi pendidikan itu akan menyelamatkan anak-anak muda dari kubangan kehancuran. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang diperlukan budaya baca. Saya bermimpi itu di setiap daerah, setiap desa itu ada perpustakaan. Nah, sekarang sudah mulai muncul perpustakaan keliling yang diinisiasi oleh anak-anak muda kita. Sudah mulai muncul. Bahkan kalau tidak salah PT Pos itu punya program pengiriman buku gratis ke seluruh penjuru Indonesia. Itu program-program yang sangat baik sekali. Untuk meningkatkan budaya baca sebenarnya adalah menyediakan infrastruktur. Nah, di Tunisia ini baik sekali karena di setiap kecamatan di Tunisia ini ada pusat kebudayaan yang di dalamnya itu ada perpustakaan dan ruang diskusi dan ruang kreasi. Saya tahu betul ini Tunisia salah satu negeri yang memberikan mendorong budaya baca, kreativitas bagi kalangan mudanya sangat luar biasa. Nah, mungkin kita kalau setiap desa, karena di setiap desa itu punya dana desa, maka sebenarnya kalau setiap desa itu ada, dari dana desa dibuat perpustakaan, dibuat ruang kreativitas, ruang inovasi bagi anak-anak muda, itu akan melahirkan anak-anak muda yang punya hakul yakin, yang yakin, percaya, berbuat untuk kemajuan Indonesia. Kalau cuman khawatirnya nggak punya keyakinan bahwa Indonesia bisa maju, tapi kita harus menanamkan keyakinan bahwa kita ini bisa menjadi negara besar, tetapi juga mendorong mereka untuk tergerak, berperan di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan Indonesia itu. Nah, yang terakhir saya kira perlu kita juga yang namanya partisipasi kaum muda dalam berbagai kegiatan-kegiatan, agenda-agenda besar kenegaraan kita. Dalam politik, alhamdulillah sekarang muncul anak-anak muda yang lumayan besar di dalam politik. Mereka terlibat di dalam politik. Di dalam ekonomi, saya kira kita harus dorong anak-anak muda bahwa mereka bisa juga menjadi pengusaha-pengusaha besar. Udah mulai muncul anak-anak muda yang mempunyai bisnis startup, misalnya. Jadi anak muda harus terlibat, anak muda harus merasakan makna dan pentingnya membangun Indonesia. Maka kemudian ya kita harus mengenalkan Indonesia, sejarahnya seperti apa. Kita harus mengenalkan para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno, seperti Tadarus Ramadan malam ini adalah inisiatif dari kita semua supaya anak-anak muda bisa mengenal dan merasakan perjuangan Bung Karno, merasakan pemikiran api Islam Bung Karno, terutama anak-anak muda, para santri-santri itu. Dan saya melihat jikalau kaum muda Islam, para santri, para mahasiswa di Timur Tengah ini bisa mendalami api Islam Bung Karno, maka mereka akan tergerak hatinya untuk terlibat dalam proses membangun Indonesia di masa yang akan datang. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak, terima kasih Sama-sama. banyak. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dalam suasana Ramadan ini saya kira Tadarus Ramadan semoga memberikan
dampak yang besar kepada teman-teman sehingga kita bisa mencerap api Islam tadi, sehingga kita bisa merasakan hakul yakin untuk kita semakin yakin dalam perjuangan membangun bangsa ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.